Selamat pagi saudara, selamat datang di Devotion pada pagi hari ini. Saya harap saudara berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan pada hari ini saya akan membagikan Devotion yang berjudul How Covenant Works. Nah, saudara, di Alkitab banyak sekali cerita tentang perjanjian Tuhan dengan manusia. Dan perjanjian baru adalah perjanjian di mana Yesus menebus kita dengan umat manusia sehingga kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Nah, saya mau baca apa yang dimaksud dengan perjanjian atau covenant dalam Alkitab itu. Menurut kamus, perjanjian adalah hubungan antara dua mitra yang membuat janji yang mengikat satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Mereka sering disertai dengan sumpah, tanda, dan upacara-upacara tertentu. Perjanjian juga mendefinisikan kewajiban dan komitmen. Tapi mereka berbeda dengan kontrak, saudara, karena bersifat relasional dan pribadi. Sedangkan kontrak bersikap formal dan tertulis biasanya. Pikirkan, saudara, sebuah pernikahan, di mana pernikahan adalah satu contoh sebuah perjanjian. Suami dan istri memilih untuk masuk ke dalam hubungan pernikahan, mengikat diri mereka satu sama lain dalam kesetiaan dan pengabdian seumur hidup. Mereka kemudian bekerja, bermitra, partnership untuk mencapai suatu tujuan bersama, seperti membangun kehidupan dan keluarga dan anak-anaknya. Nah, saudara, Tuhan ingin melakukan perjanjiannya dengan kita dengan cara Dia sudah menebus anaknya di kayu salib dan memberikan kita kasih karunia. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 dikatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Tuhan ingin memberkati manusia lewat perjanjiannya, sedangkan manusia sangat sulit setia dalam memegang janji Tuhan. Maka itu, saudara, kita tidak perlu melakukan apa-apa dalam perjanjian ini. Kita hanya perlu menerimanya dalam iman bahwa Tuhan memberikan kasih karunia-Nya dengan cuma-cuma. Nah, apa yang dimaksud dari janji Tuhan? Apa sih manfaatnya? Banyak sekali berkat dari janji Tuhan kita bisa baca dalam kitab Bilangan 6 ayat 22-27. Saya tidak akan bacakan semuanya, tapi Tuhan lewat perjanjiannya Dia ingin memberkati dan melindungi kita. Lalu Tuhan ingin menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Dan juga Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kita damai sejahtera. Jadi Tuhan ingin memberkati kita, ingin melindungi kita, memberikan kita kasih karunia, dan memberikan kita damai sejahtera lewat perjanjian ini, saudara. Dan kita hanya perlu menerimanya saja. Nah, saudara, jika kita sudah menerima perjanjian Tuhan, apa sih yang berubah dalam hidup kita? Bagaimana cara kita menggunakan kasih karunia ini, perjanjian ini, sehingga kita tetap tinggal dalam Tuhan? Ada 3 poin yang saya mau bagikan pada hari ini, saudara. Yang pertama, perjanjian mengubah nilai hidup kita. Saudara, kita telah dibayar lunas oleh darah Yesus, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan permata, namun dengan darah Kristus yang mahal. Tuhan memberikan kita perjanjian penebusan dengan darah-Nya dengan cuma-cuma. Namun Tuhan yang gratis, saudara, bukan berarti murah, tapi itu sangat berharga, harganya sangat mahal, saudara. Saudara bayangkan, jika saudara menerima sebuah hadiah yang luar biasa harganya. Sebut saja, saudara, mungkin saudara menerima smartphone terbaru misalkan. Nilai kita berubah. Yang tadi tadinya barang berharga dalam diri kita, tadinya mungkin apa yang kita pakai, baju, sekarang tiba-tiba nilai yang paling mahal yang kita bisa punya itu adalah bisa jadi smartphone kita atau handphone kita. Kita bawa ini kemana-mana, kita rawat, kita bersihkan, kita nggak mau sampai handphone ini jatuh gitu. Kita rawat baik-baik dan kita menerima dengan cuma-cuma. Padahal, saudara, ini harganya nggak murah mungkin ya. Dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19, dikatakan, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan emas perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Jadi perjanjian yang Tuhan berikan pada kita
mengubah nilai kita. Yang tadinya apa yang kita anggap berharga, sekarang ada yang jauh lebih berharga. Sama seperti ini, saudara. Kalau kita lupa, kita ketinggalan handphone kita di rumah, kita keringat dingin, saudara. Aduh, handphone saya di mana? Aduh, nggak ada handphone, kemana-mana. Saya mikirkan, aduh, handphone saya ketinggalan. Nilai kita berubah, saudara. Yang kedua, perjanjian mengubah cara hidup kita. Kasih Tuhan mengubah kita bukan karena paksaan, saudara, tapi kita mengalami kasih Tuhan sehingga hidup kita berubah. Dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sama seperti ilustrasi ini, saudara. Bayangkan saudara yang tadinya mungkin tidak punya handphone sebelumnya, atau mungkin papa saudara, ayah saudara, nenek saudara, kakek saudara, yang cara hidupnya tadinya tidak mengenal handphone atau smartphone, sekarang tiba-tiba diberikan suatu alat yang canggih yang mengubah kehidupan kita. Mungkin dulu, zaman dulu gitu ya, kalau kita mau menelpon, kita harus ke wartel, kita harus ke phone booth gitu ya, kita harus di rumah, kita tulis nomornya, itu masih pakai kabel, saudara. Lalu diberikan suatu alat yang canggih, tiba-tiba kita belajar suatu hal yang baru, kehidupan kita berubah. Kita sudah lagi jarang mencari wartel, kita jarang lagi telepon di rumah. Sekarang apa-apa udah di sini, saudara. Tadinya mungkin dulu saya ambil foto pakai kamera yang besar gini ya, saudara, yang besar. Sekarang hanya tinggal di sini, saudara. Dulu kita perlu cetak, kita memorinya besar. Sekarang semua alat-alat yang tadinya kita butuhkan di zaman dulu sudah disatukan di satu alat ini, saudara. Kita nggak perlu lagi repot-repot. Cara hidup kita lagi sudah berubah. Kita tadinya nggak perlu lagi SMS, sekarang sudah ada sosial media. Totali hidup kita berubah, saudara. Sama seperti kasih Tuhan, perjanjian kasih karunia Tuhan mengubah hidup kita, karena kita ditawarkan cara hidup yang lebih baik, cara hidup yang lebih high-tech, saudara. Kita dapat upgrade. Yang terakhir, perjanjian mengubah hati kita. Perjanjian Tuhan yang kita terima dengan cuma-cuma bukanlah karena usaha kita, bukanlah karena kehebatan kita. Saat kita menerima hadiah ini dan ini mengubah hidup kita, semata-mata bukan karena kehebatan kita. Kita bukanlah pencipta dari handphone ini, tapi kita menerima, kita bisa memakai, hidup kita berubah bukan karena usaha kita, saudara, tapi usaha Sang Pencipta, orang yang menciptakan ini, saudara, yang mengubahkan hidup kita. Dan kita menjadi orang yang rendah hati. Nah, rendah hati ini menurut definisi seringkali kita salah pahami, saudara. Dengan cara kita mengurangi rasa percaya diri, kita merendah gitu ya. Tetapi bukan itu dimaksud kerendahan hati dalam Alkitab. Karena di Alkitab, kerendahan hati artinya mendapatkan kepercayaan diri dari Tuhan. Dan kita memikirkan Tuhan lebih daripada diri kita sendiri. Artinya kita mempercayai apa yang Tuhan katakan melebihi daripada apa yang manusia katakan. Itulah yang dimaksud dengan rendah hati. Dalam Efesus 2 ayat yang 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Kita nggak bisa bermegah, saudara. Kita nggak bisa memamerkan bahwa ini karena usaha saya. Kita nggak bisa memamerkan ini. Ini juga pemberian, saudara. Jika saudara mengerti apa yang di-sharingkan pada hari ini, saya mau mengajak saudara untuk datang menerima sebuah perjanjian yang baru dari Tuhan, yaitu perjanjian kasih karunia. Dan kita diundang untuk menjaga perjanjian yang Tuhan sudah berikan pada kita. Dan kita bisa memakai, cara hidup kita berubah, hati kita berubah, saudara. Perjanjian mengubah nilai, perjanjian mengubah cara hidup, dan perjanjian mengubah hati kita. Saudara, sekarang pertanyaannya sebelum saya tutup, sudahkah kita berjalan dalam perjanjian kasih karunia Tuhan? Sudah kita tahu cara menggunakan perjanjian kasih karunia ini? Kita hidup di dalamnya. Kita tidak lagi hidup dalam perjanjian yang lama, di mana kita hidup di bawah hukum Taurat. Kita masih berusaha melakukan apa yang benar di mata Tuhan.
namun kita gagal, saudara. Maka masihkah kita terikat dengan cara hidup yang lama? Kita belum upgrade, saudara. Kita masih, daripada kita menggunakan teknologi yang baru, kita masih terikat dengan teknologi-teknologi yang lama, membuat hidup kita sulit, saudara. Jika iya, saya mau berdoa untuk saudara untuk menyatakan pada kita bagaimana kita dapat hidup di dalam perjanjian kasih karunia tersebut lewat firman-Nya yang hidup. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami datang padamu dengan kerendahan hati, Tuhan. Biarlah perjanjian-Mu, yaitu perjanjian kasih karunia yang luar biasa, di mana Engkau telah mati di kayu salib dan menebus kita semua, Tuhan, dengan lunas, sehingga kami bisa menerimanya dengan cuma-cuma. Biarlah Tuhan perjanjian ini dapat mengubah nilai kita, mengubah cara hidup kita, dan mengubah hati kita, sehingga kami dapat terus tertuju pada Engkau, Tuhan. Kami dapat berjalan dalam kasih karunia, berjalan dalam firman-Mu, Tuhan. Tidak berjalan dalam ketakutan, tapi berjalan dalam kasih, Tuhan. Kiranya pada hari ini kami bisa merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan terus mengingat kasih karunia-Mu yang luar biasa, Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa, amin. Terima kasih, saudara. Sampai ketemu di Devotion minggu depan. Bye-bye.